Satu malam itu saya tidak tidur, bahkan kata tim SAR kan gini, udah Teteh pulang aja. Oh, ibu jadi sepanjang malam di situ? Sepanjang malam saya di situ, Teteh pulang aja, takut nanti. Oh, jadi tim SAR juga langsung turun tangan ya Bu ya? Iya. Ini Basarnas Bandung. Ya. Setelah dilakukan pencarian dalam waktu kurang lebih 19 jam, tim SAR digabungan akhirnya menemukan korban pada Kamis 18 Maret 2021 jam 10.30 pagi itu. Dalam keadaan meninggal dunia ditemukan 200 meter dari titik tenggelam. Ya. Ibu ada di situ, korban bernama Teguh Hasbiullah bin Dadan, usia 13 tahun. Ya, betul. Islamin laki-laki, tuh, Cikampek Utara, Kabupaten Karawang. Ibu saat itu ada di lokasi? Ada, Menyaksikan? menyaksikan. Ketika hilang kurang lebih tadi kan 18 jam. Ya, Itu perasaan berkecamuk banget. perasaan udah berkecamuk aja, rasa gak percaya gitu kan. Karena memang waktu ditinggalin ke Karawang tuh dia baik-baik aja. Gitu. Ditinggalin ke Karawang maksudnya? Saya kan waktu itu kebetulan di catering, open order, saya kerja di catering. Ibu pergi kerja. Ya, Anak sama siapa di rumah? sama almarhum ibu. Oh, ibunya, neneknya jagain. Ya. Oke. Bapaknya, suami ibu? Kebetulan bapaknya juga sudah almarhum. Ya Allah. Ketika usia berapa? Kalau ayahnya meninggal kalau nggak salah 50 tahun. Usia 50 tahun. Ya. Ketika anak-anak usia? Waktu itu Hasbi kelas 5 kelas 5 SD kalau nggak salah. Bapaknya? Ya, Kan Hasbi tadi katanya 5 bersaudara. Hasbi 4 4 bersaudara. Ya, Itu satu bapak semuanya? benten bapak Beda bapak. Mohon. Yang dari bapak yang pertama ada berapa anak? Satu. Satu, Hasbi Ya, aja. Hasbi aja. Ketika meninggal dunia, ibu mengurus satu orang anak, akhirnya menikah lagi, Ya, dikaruniai 3 orang anak ya, berikutnya. betul. Qadarullah si sulung nyusul bapaknya, Ya, betul. baru neneknya. Ya, Jadi ketika ibu pergi mau catering, ya, Hasbi itu dijaga sama neneknya yang masih hidup saat itu. Ya. Terus izin pergi berenang. ya. Enggak, memang waktu itu pada saat dia mau pergi ke irigasi itu, neneknya kan nggak tahu. Pada saat itu juga neneknya kebetulan sudah sakit ya ayah, kena gagal ginjal. Jadi udah nggak bisa mantau sepenuhnya gitu, gitu. Cuman pada saat itu memang kata kakak saya bilang sebelum kejadian itu almarhum ada ke rumah kakak saya. Itu Ngapain? dia minta uang ke kakak saya. Ya, Gitu, ya, ya. iya. Terus akhirnya mungkin pergi bareng teman-teman. Ya, betul. Berenang, itu emang suka Ya. berenang di situ. Iya, katanya tanpa sepengetahuan saya. Tiba-tiba temannya ada yang mau tenggelam. Ya, Hasbi mah bisa berenang. bisa Ditolongin sama Hasbi. ditolong sama Hasbi dan pada saat itu temannya naik malah Hasbi yang terbawa arus. Hilang berbelas-belas jam. Ya, Ibu dikasih tahu ketika di tempat kerja, kasih tahu anaknya hilang, ya, betul. panik. Bukan panik lagi, berasa gimana gitu, serasa nggak percaya gitu, serasa disambar geluduk gitu. Ya. Ya Allah, saya bilang, Sambil nunggu pencarian itu, kebayang gimana rasanya. Saya cuma waktu itu saya bilang, nak, timbul nak, mama nunggu Hasbi di atas. Saya bilang, Ini anak-anak. Iya, ini anak-anak, ini Hasbi yang Itu, nomor 1 yang baju biru. ya. Ini Iza yang nomor 2, ini Noprian nomor 3, dan ini si bungsu. Itu Hasbi berarti ketika meninggal di usianya sekitar segitu. Ya, betul. Tadi ibu muncul nak, itu diucapkan atau kertek dari hati? Dari hati juga. Sambil di pinggir sungai itu Ya, muncul? muncul pada waktu itu jam 11 siang. Ya. Satu malam itu saya tidak tidur, bahkan kata tim SAR kan gini, udah Teteh pulang aja. Oh, ibu jadi sepanjang malam di situ? Sepanjang malam saya di situ, Teteh pulang aja,
takut nanti teteh sakit. Saya kekeh sama suami saya yang sekarang ya. Iya. Saya kekeh, saya nunggu di situ, tetap nunggu di situ. Dan tim SAR mencari sampai ke sungai. Aliran sungai itu Sepanjang malam. ya sepanjang malam. Ternyata karena memang gak dimungkinkan kan kalau turun tim SAR kalau malam itu katanya nggak boleh. Tunggu matahari Ya. terbit dulu. Tunggu matahari terbit Jadi dan sorry, kejadian itu berarti sore ya? jam 2 kalau nggak salah. Siang. Oke. Ya. Akhirnya ditunggu ketika matahari Ya. terbit dilanjutkan lagi. Ya, Ibu terus di situ. saya terus di situ dan Dia berdoa. ya, punten yang mengabari kalau Hasbi tenggelam tuh kakak saya. Apa yang hadir di sini? Ya, Ya. Ketika kakak dikasih taunya oleh siapa saat itu? Ada yang datang ke rumah. Sama orang sana yang tukang ojek kata, ini rumahnya Asbiolo. Ada apa Pak? Itu karena ada seponakan Bapak tenggelam gitu. Saya kaget. Sepadim. Iya. Itu jam Ada 2 orang yang datang. Orang sana yang tinggal dekat. sore-sore itu berarti dikabarin. Ya siang. Kita Pas, siang. berarti Saya pas kaget, kejadian ya. banget ya. Kejadian. Saya kaget langsung. Saya tahu. Langsung kasih tahu. Kasih tahu ternyata. Saya itu si Asbi cina tenggelam gitu. Langsung kaget. Jadi nangis. Ya iyalah ya. Iya, saya juga kaget. Dadak langsung menuju lokasi. Nah ketika lagi sedang tim SAR mencari, Ya. jenazah tiba-tiba muncul. Jenazah tiba-tiba muncul di jam 11 kalau nggak salah Ya Allah. siang. Ya. Dari sepanjang malam itu dia tenggelam itu belum muncul ke permukaan. Pas muncul jam 11 siang, tepat di jam 11. Muncul. Ya, Ibu lihat. saya nggak lihat pada saat itu. Cuma di sekitaran situ, jadi si perahu tim SAR itu kan banyak ya Ayah. Ada beberapa perahu digempet. Itu katanya Hasbi ada yang lihat gitu kan. Yang satu perahunya menjauh, disangkanya bukan jenazah. Dan ternyata anak saya. Kondisi jenazah alhamdulillah masih utuh. Cuma pas dibawa pulang ke rumah dari hidung terus keluar darah. Ya Allah. Dan kata tim dokter dari puskesmas kan juga ada ya. Keluar darah itu karena paru-parunya pecah. Ya, Kehabisan nafas. Ya. Ya. Bayang napas di bawah gitu ya. Ya. Panik dan sebagainya. Ya. Tapi maaf, belum sampai. Belum, masih utuh. Alhamdulillah jasadnya masih lemes lah gitu. Maksudnya belum kaku ngebleger gitu. Ya. Ya Allah. Gak ada tanda-tanda apapun ya Bu? Itu mah. Gak ada, cuma sebelum Hasbi gak ada. Saya pada saat itu kerja. Kok saya bilang ini pengen cepet pulang gitu. Saya ingetnya ke Hasbi terus. Cuma itu aja sih. Akhirnya saya pulang ke rumah tuh. Mama kerja gak tenang. Saya bilang inget Hasbi terus. Hasbi di rumah kan. Iya Ma, Abang di rumah. Ketemu itu. Ya ketemu. Dan saya gak nyangka kalau itu terakhir. Dan terakhir tuh waktu dia gak ada 2 malam sebelumnya. Dia minta foto sama saya. Dia bilang gini, Mama, Abang ngoyong di foto atuh sareng Mama. Tumben. Ya, saya bilang, kok Abang kebiasaan ngoyong foto jeung Mama kajian atuh cenah yang 2an we jeung Mama. Gitu. Ada fotonya juga udah saya share. Ada fotonya nggak? Ada. Dan itu menjadi foto terakhir. Itu menjadi foto terakhir saya sama Hasbia. Oh ada fotonya, tolong ditampilin. Jadi tiba-tiba kangen, tiba-tiba gelisah pengen ketemu. Ya, cuma itu aja, firasat itu aja. Ini mama neneknya ya? Iya, itu almarhum Mama. Oh yang Mahasbi coba mana ada nggak? Ada, tadi sudah saya kirim. Nanti kita cari dulu ya. Ya, Nenek juga, neneknya Hasbi juga akhirnya meninggal dunia juga. Mama meninggal belum lama, baru 3 tahun ke belakang. Nah ini ini dia. Yang biru? Ya, Hasbi pakai baju. Ini Dan teteh? ini saya, ya. Aduh karunya kelas SMP ya? SMP kelas 2 pada saat itu. Iya itu mah tadi fotonya itu sama kamu yang tadi. Emang Ya, itu foto emang terakhir? itu. Tiba-tiba pengen foto-foto gitu. Ya, dia minta foto sendiri. Biasanya susah sekali untuk difoto Hasbi tuh. Ya udah mungkin sudah berkumpul dengan bapaknya. Ya,
Dan sekarang neneknya juga mungkin ya Ya, udah fokus di anak-anak yang masih ada aja sekarang. ya. Jadi Bu Putri kesini untuk apa? Saya kesini untuk buat masuk sekolahnya Neng Iza. Yang adik-adiknya Hasbi. Yang adiknya Hasbi sebentar lagi mau masuk sekolah. Kalau ada lebihnya saya pengen ngejahul makam Hasbi sama mama. Ya, ya. Tuh. Beda berapa tahun meninggalnya Hasbi dengan mama? Beda 1 tahun mungkin. Dan pasti mama juga ikut kehilangan kepikiran. Beda juga. 2 tahun ya. Suami kerja? Suami kerja. Ya ikut makanya ya. Enggak. Kerja bidang apa? Suami kerja kebetulan di bidang proyek. Jadi kalau ada proyek pemerintahan dia yang ngegarap dan juga kebetulan di